Di hari ulang tahun saya, suami memberi sebuah tas dengan logo merek palsu yang ejaannya pun salah. Sebulan kemudian, dia menyewa villa termahal di pegunungan untuk pesta ibunya, senilai 100 juta rupiah. Dari tabungan kami, uang yang saya kumpulkan bertahun-tahun. Baik, saya akan datang ke pesta itu, membawa kado yang tidak akan pernah mereka lupakan. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum mulai, tuliskan dari kota mana kalian menonton di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe, supaya kami makin semangat menghadirkan kisah menarik lainnya. Sekarang, izinkan saya bercerita. Nama saya Arini, 34 tahun. Saya pemilik sebuah usaha catering dan kedai kopi kecil di kawasan Jakarta Selatan. Sudah 8 tahun saya menikah. Selama itu, saya kira kesabaran adalah bentuk cinta paling murni. Saya salah besar. Hari itu adalah hari yang paling saya tunggu sepanjang tahun. Tanggal lahir saya. Sejak pagi, hati saya berbunga-bunga. Saya berharap ada sedikit kejutan, atau setidaknya satu senyuman hangat dari Mas Dimas. Namun, saat saya membuka mata, sisi ranjang di sebelah saya sudah kosong. Dia berangkat kerja lebih awal, tanpa membangunkan saya. Tanpa ucapan apapun, selamat. Ada rasa sesak yang menelusup. Tapi, saya buru-buru menepisnya. Mungkin dia menyiapkan kejutan nanti malam, pikir saya. Laki-laki memang kadang tidak pandai menunjukkan perhatian. Sepulang dari kedai sore itu, saya mampir ke swalayan. Saya membeli bahan terbaik, daging sapi segar, udang besar, bahan kue coklat kesukaan kami berdua. Sampai di rumah, saya langsung masuk dapur. Belum sempat mengganti baju kerja, saya memasak rendang yang resepnya saya pelajari berminggu-minggu. Membuat udang saus padang, memanggang kue ulang tahun saya sendiri. Saya menata meja dengan piring keramik terbaik. Saya nyalakan 2 lilin aromaterapi di tengah meja. Pukul 7 malam, semua tersaji hangat. Saya mandi, berdandan, memakai gaun yang saya pesan sebulan lalu. Lalu duduk menunggu suara mobilnya di garasi. Jarum jam terus berputar. Pukul 8, belum ada tanda dia pulang. Saya mengirim pesan, bertanyakan jam berapa dia tiba. Hanya ada 2 centang abu-abu. Belum dibaca. Pukul 9. Perut saya mulai berbunyi, tapi saya menahan lapar. Saya tidak ingin makan duluan. Saya ingin merayakan hari ini bersamanya. Saya mencoba menelpon. Panggilan saya dialihkan ke kotak suara. Rasa cemas bercampur kekecewaan yang merayap naik. Apakah dia lupa? Tahun lalu pun dia pulang larut, beralasan macet, lalu langsung tidur. Saya menatap lilin yang perlahan meleleh dan memendek. Pukul 11 malam. Terdengar suara gerbang berderit. Mesin mobil dimatikan. Jantung saya berdegup. Saya merapikan rambut dan berdiri menyambutnya. Pintu depan terbuka. Mas Dimas melangkah masuk dengan wajah datar. Tidak ada senyum. Dia melonggarkan dasi dengan kasar, melempar tas kerja ke sofa. Dia bahkan tidak melirik meja makan yang saya tata susah payah. "Kamu baru pulang?" tanya saya, berusaha menyembunyikan kekecewaan di tenggorokan. "Jalanan macet banget. Kerjaan di kantor juga bikin pusing," keluhnya tanpa menatap saya. Saya mendekatinya, berniat membantu membawakan tas. Namun, langkah saya terhenti. Dia merogoh kursi belakang mobil, lalu mengeluarkan sebuah kantong kertas berlogo toko yang tidak saya kenal. Dia menyodorkannya dengan asal, seolah memberikan barang titipan, bukan sebuah hadiah. "Ini, aku belikan tas baru buat ulang tahunmu," katanya pendek. "Aku sibuk kerja, jadi tak sempat rayakan. Kamu ngerti keadaanku, kan? Jangan mulai drama, minta makan di luar. Aku capek, mau langsung tidur." Kata-katanya meluncur dingin, tanpa pelukan, tanpa ciuman di kening, tanpa ucapan tulus. Dia meletakkan kantong itu di tangan saya, berbalik, lalu berjalan menuju kamar mandi. Saya mematung di ruang tengah. Air mata menggenang. Tapi saya tahan sekuat tenaga. Saya menoleh ke meja makan. Lilin sudah mati. Makanan sudah dingin. Kue coklat buatan saya tampak menyedihkan di sudut meja. Malam itu, saya makan sendirian
dalam diam, mengunyah daging yang terasa hambar, sambil mendengar dengkuran suami dari dalam kamar. Keesokan paginya, setelah dia berangkat, seolah tidak terjadi apa-apa, saya duduk di tepi ranjang. Kantong tas itu masih tergeletak, belum saya sentuh. Dengan hati hampa, saya mengeluarkan isinya. Sebuah tas kulit berwarna merah marun. Pada pandangan pertama, tas itu lumayan. Namun saat saya amati di bawah cahaya matahari, kenyataan pahit menampar wajah saya. Jahitan di bagian bawah tidak rapi. Benangnya mencuat di sana-sini. Resletingnya macet saat saya coba buka. Dan yang paling menyakitkan, logo merek di bagian depan itu palsu. Hurufnya, ejaannya salah. Ini bukan tas dari butik ternama seperti yang sering dia banggakan untuk dirinya sendiri. Ini tas tiruan. Barang murahan yang mungkin dia beli asal di pinggir jalan saat perjalanan pulang. Tangan saya bergetar memegang tas itu. Bukan soal harga yang membuat saya hancur. Saya perempuan mandiri. Saya bisa membeli tas puluhan juta jika saya mau. Ini soal penghargaan. Soal bagaimana dia menilai saya. Di matanya, saya hanya layak menerima sisa waktunya, sisa perhatiannya. Barang murahan tanpa usaha. Dia selalu beralasan sibuk mencari uang untuk keluarga. Padahal gajinya tidak kecil. Dan saya pun ikut menopang ekonomi rumah tangga. Selama ini saya menekan kebutuhan sendiri demi menjaga perasaannya. Saya tidak pernah menuntut perhiasan atau liburan mewah. Saya hanya meminta sedikit waktunya di hari ulang tahun saya. Melihat tas itu di pangkuan, saya sadar. Selama ini saya tidak sedang berkorban untuk cinta. Saya sedang merendahkan harga diri saya sendiri di hadapan laki-laki yang tidak pernah menghargai saya. Saya melempar tas itu ke sudut kamar, lalu menangis sejadi-jadinya. Dan saat itu juga, sesuatu di dalam hati saya mulai mengeras. 2 minggu berlalu sejak malam yang menyedihkan itu. Rumah berjalan seperti biasa. Atau setidaknya saya berpura-pura demikian. Saya tetap bangun pagi, menyiapkan sarapan, menyetrika kemejanya. Tersenyum saat dia berangkat. Dia tidak menyadari ada yang berubah. Dia tidak tahu senyum saya hanyalah topeng tipis untuk menutupi rasa muak yang makin menebal. Tas merah itu sudah saya masukkan ke kantong plastik hitam dan saya simpan di gudang paling belakang. Saya tidak pernah memakainya. Dia pun tidak pernah menanyakannya. Baginya, kewajiban memberi hadiah sudah gugur. Masalah selesai. Pagi itu hari Sabtu. Angin berhembus sejuk ke dalam rumah. Mas Dimas sedang bersiap mandi. Katanya siang ada janji bertemu klien penting, meski ini hari libur. Alasan yang selalu dia gunakan setiap kali ingin keluar rumah di akhir pekan. Saya sedang duduk di ruang keluarga, berniat mengirim dokumen revisi pekerjaan ke kedai. Sialnya, laptop saya tiba-tiba memperbarui sistem. Memakan waktu lama. Sementara batas pengiriman tinggal setengah jam lagi. Ponsel saya pun kehabisan baterai. Saya melihat laptop suami tergeletak di meja ruang tamu, dalam keadaan menyala. Aku pinjam laptopmu sebentar ya, buat kirim email. Laptopku lagi update. Seru. Saya cukup keras agar terdengar sampai kamar mandi. Pakai saja. Balasnya dari balik suara gemericik air. Saya menarik laptop itu ke pangkuan, lalu membuka peramban. Rencananya, saya hanya ingin masuk ke email saya sendiri, mengirim berkas, lalu menutupnya lagi. Namun, saat saya akan mengetik alamat email, peramban itu masih membuka email milik suami. Sebuah notifikasi pesan baru berkedip di sudut kanan bawah. Mata saya menangkap subjeknya. Tertulis dengan huruf kapital. Konfirmasi pembayaran. Sewa Villa Nirwana. Catering VVIP. Kening saya berkerut. Villa Nirwana Puncak. Itu salah satu villa paling eksklusif dan mahal di kawasan pegunungan. Kapan kami pernah merencanakan liburan ke sana? Jantung saya berdebar lebih cepat. Ada dorongan kuat menyuruh saya membuka email itu. Logika berkata, itu melanggar privasi. Tapi naluri saya berteriak lebih keras. Tanpa ragu, saya klik. Layar menampilkan faktur elektronik yang sangat rinci. Mata saya membelalak. Email itu dari agen penyewaan properti mewah. Tertera nama suami saya sebagai penyewa. Tanggal sewa yang tercantum membuat napas saya tertahan. Jatuh 41 hari setelah ulang tahun saya.
Hanya tinggal 2 minggu lagi. Saya terus membaca dengan tangan yang mulai dingin. Sewa villa 3 hari 2 malam. Kolam renang pribadi. Catering VVIP. Dekorasi bunga segar. Fotografer profesional. Musik langsung. Total tagihan di bagian bawah membuat kepala saya pusing. Hampir menyentuh angka 100 juta rupiah. Status pembayaran tertulis, lunas. Untuk siapa semua ini? Tanggal itu, untuk apa? Pikiran saya berputar cepat. Lalu, seperti disambar petir di siang bolong, saya teringat. Tanggal itu adalah hari ulang tahun ibu mertua saya, Ibu Darmi. Tangan saya membeku. Laki-laki yang memberi saya tas tiruan dengan resleting macet. Laki-laki yang beralasan terlalu sibuk untuk sekedar makan malam di hari ulang tahun saya. Ternyata diam-diam merencanakan pesta semewah ini untuk ibunya. Rasa sakit di dada saya berubah menjadi amarah yang mendidih. Namun, ada satu pertanyaan besar yang mengganjal. Dari mana dia mendapat uang sebanyak itu? Gajinya memang besar, tapi gaya hidupnya yang boros dan cicilan mobilnya tidak memungkinkan dia mengeluarkan 100 juta tunai begitu saja. Kecuali dengan tergesa, saya membuka tab baru. Saya tahu kata sandi rekening tabungan bersama kami. Rekening yang kami buka sejak awal menikah untuk rumah impian. Tempat kami menyisihkan uang tiap bulan. Jujur saja, 3 tahun terakhir, sayalah yang lebih banyak menyetor dari hasil usaha saya. Sementara dia sering beralasan ada kebutuhan mendadak, sehingga setorannya bolong-bolong. Saya tidak pernah mempermasalahkannya. Saya pikir uang itu untuk masa depan kami berdua. Tangan saya basah oleh keringat dingin saat mengetik kata sandi. Layar menampilkan saldo akhir. Saldo yang awalnya ratusan juta itu, kini hanya tersisa beberapa ratus ribu rupiah. Dunia saya seakan runtuh. Kaki saya lemas, meski saya sedang duduk. Saya membuka mutasi rekening. Benar saja, beberapa hari lalu ada penarikan besar dalam beberapa tahap. Ditransfer langsung ke rekening agen acara itu. Dia menguras tabungan masa depan kami. Uang hasil keringat saya bertahun-tahun. Hanya untuk membiayai pesta 3 hari ibunya di villa mewah, tanpa izin saya. Ingatan saya melayang pada sosok Ibu Darmi. Wanita parubaya yang selalu memandang saya rendah sejak hari pertama saya menginjakan kaki di rumahnya. Dia selalu menyindir penampilan saya yang katanya kurang mewah untuk istri pria sukses. Dia membandingkan saya dengan menantu teman-temannya yang rajin membelikan tas branded dan emas. Setiap kali kami berkunjung, dia memperlakukan saya seperti pembantu, menyuruh saya memasak dan membersihkan. Sementara dia duduk mengkritik masakan saya. Dan sekarang, suami saya mencuri uang saya untuk merayakan ulang tahun wanita yang selalu menghina saya, memanjakannya bagai ratu. Sementara saya, istrinya sendiri, hanya diberi barang rongsokan. Suara air di kamar mandi tiba-tiba berhenti. Dia sudah selesai. Saya bergerak secepat kilat. Saya hapus riwayat pencarian, keluar dari akun perbankan, tutup tab email itu, dan kembali ke email saya sendiri. Saya unggah dokumen pekerjaan, lalu kirim. Adrenalin memompa jari-jari saya. Pintu kamar mandi terbuka. Mas Dimas keluar sambil mengeringkan rambut. Udah selesai kirim emailnya? Tanyanya santai, tanpa curiga sedikit pun. Saya mengangkat wajah, menatap laki-laki yang berstatus suami saya itu. Di balik wajahnya yang terlihat polos sehabis mandi, saya kini melihat sosok yang manipulatif, egois, dan pencuri. Namun saya tidak menangis. Saya tidak berteriak histeris menuntut penjelasan. Melabraknya sekarang hanya akan memberinya kesempatan mencari alasan licik atau memanipulasi keadaan. Saya pasang senyum lebar, senyum yang tidak mencapai mata. Sudah. Makasih ya, laptopnya. Ucap saya selembut mungkin sambil menutup layar. Di dalam hati, saya bersumpah, jika dia bisa bermain kotor dengan uang dan perasaan saya akan memastikan dia menerima pembalasan yang jauh lebih menyakitkan daripada sekadar teriakan istri. Hari demi hari berlalu, sejak penemuan yang menguras air mata, sekaligus mengeringkan kewarasan saya. Rumah tangga kami berjalan seperti panggung sandiwara
yang naskahnya ditulis oleh kebohongan demi kebohongan. Saya tetap menjalankan peran sebagai istri yang berbakti, menyiapkan pakaian kerjanya, menghidangkan sarapan, menyambutnya pulang dengan senyum semanis mungkin. Di luar, saya tampak seperti perempuan bodoh yang tidak tahu apa-apa. Tapi di dalam kepala saya, mesin hitung mundur menuju kehancurannya sudah mulai berjalan. Mas Dimas mulai menunjukkan gelagat yang makin mencurigakan. Dia sering sembunyi-sembunyi saat menerima telepon. Buru-buru ke balkon dengan alasan urusan rahasia. Ponsel yang dulu terbuka, kini selalu menelungkup. Kata sandinya diganti. Saya pura-pura tidak menyadari. Saya biarkan dia merasa menang. Merasa pintar karena berhasil menipu istri yang selama ini selalu mengalah. 2 minggu sebelum acara di villa itu, saya memutuskan memancing kebohongan besar dari mulutnya. Pagi itu saya sedang mengoleskan selai ke roti kesukaannya. Dia duduk di seberang, menyesap kopi. Akhir pekan depan kan libur panjang, ucap saya. Sengaja manja. Kita sudah lama tidak pergi berdua. Gimana kalau jalan-jalan? Nggak usah jauh. Aku kangen waktu berdua. Apalagi ulang tahunku kemarin kita nggak sempat rayakan. Gerakan tangannya yang memegang cangkir langsung terhenti. Dia menatap saya dengan raut terkejut. Jelas tidak menyangka saya menuntut waktunya di tanggal yang sangat keramat baginya itu. Sayang sekali, ucapnya. Menyesal yang dibuat-buat. Persis aktor sinetron. Akhir pekan depan, aku nggak bisa. Bos menugaskan dinas keluar kota. Klien besar, menyangkut promosi jabatan. Kalau tembus, bonusnya besar. Perjalanan dinas di hari libur panjang. Masa tidak bisa digantikan rekan kerjamu? Dia meraih tangan saya, mengelusnya dengan kelembutan palsu yang membuat perut saya mual. Kamu harus ngerti posisiku. Sayang, ini demi masa depan kita. Kalau aku naik jabatan, hidup kita lebih enak. Sabar dulu, jadilah istri yang mendukung karir suaminya. Saya mengangguk pelan, menarik tangan saya dengan halus. Iya, aku ngerti. Nanti aku bantu siapkan koper. Dia merasa lolos dari lubang jarum. Merasa kebohongannya begitu sempurna, hingga saya menelannya mentah-mentah. Di balik anggukan itu, saya menahan muak. Dia memakai kata masa depan kita. Padahal dia baru saja menguras tabungan masa depan itu untuk berfoya-foya dengan keluarganya. Siang harinya, saat istirahat di kedai, kenyataan pahit kembali menampar saya dengan cara paling tidak terduga. Sambil menyantap bekal, saya iseng membuka aplikasi pesan dan melihat pembaruan status dari kontak-kontak saya. Mata saya tertuju pada sebuah lingkaran. Foto profil sepupu suami saya. Perempuan muda yang sering bergaul dengan mertua. Tanpa curiga, saya buka. Sebuah video 30 detik terputar. Direkam di sebuah ruangan. Beberapa anggota keluarga suami berkumpul mengelilingi meja besar. Sepupu, bibi, dan kerabat dekatnya. Di tengah meja, terhampar desain spanduk besar bertuliskan, "Selamat ulang tahun Ibu tercinta. Kejutan di Villa Nirwana." Terdengar tawa riang dan sorak-sorai. Kamera berputar ke sudut ruangan. Dan di sana, saya melihatnya. Mas Dimas berdiri, tersenyum lebar, sambil memegang segelas minuman. Tampak sangat bahagia. Keterangan yang ditulis sepupunya di bawah video itu adalah pukulan pamungkas. Meeting rahasia buat kejutan ibu. Gak sabar party 3 hari 2 malam di villa mewah minggu depan. Disponsori anak kebanggaan ibu. Jangan bocor ya. Dada saya terasa seperti ditindih balok beton. Saya memutar video itu berulang-ulang. Hanya untuk membuktikan saya tidak salah lihat. Fakta ini jauh lebih menyakitkan daripada faktur tempo hari. Ini bukan hanya soal suami dan mertua. Ini soal seluruh keluarga besarnya. Mereka semua tahu. Berkumpul merencanakan pesta mewah, memakai uang yang dicuri suami dari tabungan kami. Dan dari sekian banyak orang di video itu, tidak ada satupun yang menanyakan keberadaan saya. Tidak ada yang merasa aneh. Mengapa menantu perempuan di keluarga itu tidak diundang? Terbukti, sudah. Saya sengaja disingkirkan, sengaja dibohongi. Didukung penuh oleh seluruh keluarganya, agar dia bisa menghamburkan uang tanpa mendengar suara saya. Di mata mereka, saya hanyalah mesin pencetak uang
yang tidak perlu dihargai. Mereka pasti menertawakan kebodohan saya di belakang. Makanan di mulut saya mendadak terasa hambar. Saya matikan layar. Saya tatap kosong ke jendela. Air mata tidak lagi menetes. Kesedihan saya sudah habis, tak tersisa. Yang tertinggal di dada hanyalah kobaran api yang siap menghanguskan mereka semua. Mulai detik ini, tidak ada lagi kasihan. Mereka ingin bermain rahasia dengan saya. Baik, saya akan memberi mereka kejutan rahasia yang akan membuat mereka berharap tidak pernah merencanakan pesta ini. Saya menghabiskan sisa jam kerja hari itu dengan pikiran berjalan ribuan kilometer per jam. Saya berhenti meratap. Saya berhenti merasa menjadi korban. Jika saya terus menangis, saya hanya akan menjadi perempuan lemah yang diinjak harga dirinya. Saya minta izin pulang lebih awal kepada manajer kedai dengan alasan urusan keluarga. Sebuah alasan yang ironisnya sangat benar. Saya tidak langsung pulang. Saya membelokkan mobil menuju kantor cabang bank tempat rekening bersama kami berada. Ketika giliran saya tiba, dengan suara tegas, saya menyerahkan buku tabungan dan kartu identitas. Saya minta rekening bersama itu dibekukan saat itu juga, agar suami tidak bisa menarik sepeser pun lagi. Saya juga meminta cetakan rekening koran lengkap selama 1 tahun terakhir, dengan stempel resmi bank. Petugas menatap saya dengan iba saat mencetak lembaran mutasi yang menunjukkan penarikan puluhan juta secara berturut-turut ke rekening acan acara. Lalu saya ke loket teller. Saya menarik seluruh sisa uang pribadi dari rekening lain, memindahkannya ke rekening baru yang tidak diketahui suami. Saya amankan semua aset keuangan saya. Dia mungkin sudah merampok tabungan masa depan kami, tapi saya tidak akan membiarkannya menyentuh sepeser pun uang saya lagi. Perjalanan saya berlanjut ke sebuah firma hukum ternama di pusat kota. Saya sudah membuat janji dengan pengacara senior rekomendasi teman baik saya. Namanya Pak Chandra, pria parubaya yang tajam dan tak kenal ampun dalam sengketa rumah tangga dan gonogini. Di ruang kerjanya, saya menceritakan semuanya. Tas murahan di ulang tahun saya, faktur sewa villa puluhan juta, hingga persekongkolan keluarganya dari video itu. Saya letakkan bukti cetak rekening koran di atas meja. Pak Chandra mendengarkan, mencatat beberapa poin, lalu mengangguk paham. Beliau menjelaskan bahwa tindakan suami menguras rekening bersama tanpa persetujuan istri bisa masuk kategori penggelapan dalam perkawinan. Beliau menyuruh asistennya menyusun draft gugatan cerai hari itu juga. Kami menyusun strategi yang matang. Saya tidak akan mengajukan gugatan ini secara diam-diam. Saya menginginkan sebuah eksekusi yang dramatis. Surat gugatan cerai dan somasi pengembalian dana itu akan saya serahkan langsung ke tangan suami dan mertua di acara pesta mewah mereka. Malam itu, saya tiba di rumah sebelum suami pulang. Saya bersikap senormal mungkin saat dia tiba dengan wajah lelah yang selalu dia jadikan senjata untuk memancing simpati. Dia tidur lebih cepat, mengaku harus menyiapkan materi presentasi untuk perjalanan dinasnya. Saya menunggu sampai dengkurannya memenuhi kamar. Lalu, saya mengendap masuk ke ruang kerjanya. Ada satu hal yang masih mengganjal. Keberaniannya menghabiskan 100 juta. Laki-laki yang pelit kepada istrinya biasanya tidak hanya menghamburkan uang untuk ibunya. Pasti ada motif lain. Saya menyalakan tablet miliknya yang tersinkronisasi dengan ponselnya. Jadi saya bisa membuka semua pesannya tanpa memegang ponsel itu langsung. Saya abaikan grup keluarga yang penuh rencana pesta. Saya mencari yang lebih spesifik. Mata saya tertuju pada sebuah kontak tanpa nama. Hanya disimbolkan dengan emoji bunga mawar merah. Hati saya mencelos. Tapi tangan saya tetap membuka riwayat percakapan itu. Apa yang saya baca membuat perut saya bergejolak. Percakapan penuh panggilan sayang, rayuan, janji manis. Perempuan itu rekan kerjanya di cabang lain, selingkuhannya. Namun yang membuat darah saya mendidih adalah percakapan mereka hari itu. Perempuan itu mengirim foto pilihan gaun malam mahal, menanyakan mana yang cocok untuk acara akhir pekan depan. Balasan suami saya menghancurkan sisa akal saya. Pakai yang warna merah hati. Sayang, kamu pasti kelihatan berkelas. Aku nggak sabar ngenalin kamu ke ibu dan seluruh keluarga sebagai calon istriku. Nggak kampungan kayak yang di rumah. Air mata jatuh ke layar tablet. Bukan karena saya patah kehilangan cintanya.
melainkan karena amarah yang luar biasa. Dia tidak hanya memakai uang saya untuk ulang tahun ibunya, dia juga memakainya untuk meresmikan hubungan gelapnya di depan seluruh keluarga besarnya. Keluarga yang berkomplot menyingkirkan saya. Dia menyebut saya kampungan, padahal pestanya dibiayai uang hasil keringat saya. Saya menarik napas panjang, menetralkan detak jantung yang berpacu liar. Saya ambil tangkapan layar seluruh percakapan itu, termasuk foto perempuan itu. Lalu saya kirim ke email saya sendiri. Sebagai bukti tambahan untuk pengadilan, saya matikan tablet dan mengembalikannya persis di tempat semula. Esok harinya, saya menyiapkan kado istimewa yang akan saya bawa ke acara itu. Saya pergi ke toko perhiasan eksklusif, tapi saya tidak membeli berlian. Saya hanya membeli sebuah kotak kado berbahan beludru merah yang mewah, lengkap dengan pita emas tebal. Di dalamnya bukan kalung atau gelang. Saya melipat surat gugatan cerai asli yang sudah ditandatangani pengacara. Di bawahnya, salinan mutasi rekening dengan stabilo merah muda pada penarikan puluhan juta ke agen villa. Lalu, setumpuk tangkapan layar percakapan suami dengan selingkuhannya. Saya tutup kotak itu, mengikat pita emasnya hingga sempurna. Dari luar, terlihat indah, tapi isinya adalah bom waktu yang akan menghancurkan reputasi, kebohongan, dan kesombongan mereka di depan puluhan pasang mata kerabatnya. Persiapan sudah selesai. Sandiwara ini akan segera berakhir. Hari yang dinantikan para pengkhianat itu akhirnya tiba. Mas Dimas bangun jauh lebih pagi dari biasanya. Wajahnya cerah, matanya berbinar. Tentu saja, hari ini dia akan jadi pahlawan di mata ibunya dan pangeran di mata selingkuhannya. Semuanya dibiayai keringat saya. Saya mengamatinya dari ambang pintu saat dia sibuk memasukkan pakaian ke koper. "Kamu yakin baju yang kamu bawa cukup?" tanya saya sambil melipat tangan. "Katanya bertemu klien penting." "Kok yang kamu masukkan?" "Kemeja pantai dan celana pendek." "Mana setelan dan dasi?" Gerakan tangannya seketika berhenti, namun karena terbiasa berbohong, dia cepat menguasai diri. "Acaranya semi-formal," sahutnya. "Klien yang kutemui orangnya santai. Setelan jasnya sudah kusiapkan, nanti langsung kugantung di mobil, supaya tidak kusut." Alasan yang masuk akal bagi istri yang buta karena cinta. Tapi, bagi istri yang sudah memegang bukti mutasi rekening dan rencana perselingkuhan, alasan itu terdengar seperti lelucon murahan. Saya hanya mengangguk pelan. "Baiklah, hati-hati di jalan. Semoga urusanmu lancar dan promosi jabatan yang kamu janjikan benar-benar terwujud," ucap saya dengan nada selembut sutra. Padahal, di dalam hati, saya sedang menyumpahinya dengan segala kutukan yang ada di dunia. Setelah sarapan, dia meraih koper dan kunci mobil. Dia mendekati saya, mendaratkan ciuman di kening. Sentuhan bibirnya terasa dingin dan palsu di kulit saya. "Aku berangkat dulu ya, kamu baik-baik di rumah," ucapnya dengan raut penuh perhatian yang memuakkan. "Iya, tenang saja. Aku pasti akan sangat sibuk mengurus urusanku sendiri hari ini," balas saya sambil memaksakan senyum. Kalimat itu bermakna ganda. Sayangnya, otaknya yang dipenuhi rencana perselingkuhan tidak mampu menangkap sinyal bahaya dari nada bicara saya. Saya membalas lambaian tangannya dari teras, menatap ekor mobilnya yang menghilang di tikungan. Tepat setelah mobilnya tak lagi terlihat, senyum di bibir saya lenyap. Wajah saya berubah dingin dan keras. Sandiwara pagi ini sudah selesai. Sekarang saatnya pertunjukan utama saya. Saya telah menyewa jasa seorang penata rias profesional yang datang ke rumah hari itu. Saya ingin riasan yang elegan dan tegas, tapi tidak berlebihan. Perintah saya saat duduk di depan cermin. Selama hampir 2 jam, wajah saya dirias dengan teliti. Rambut panjang saya ditata bergelombang rapi, menjuntai di salah satu bahu. Anggun sekaligus kuat. Saat penata rias memutar kursi ke cermin, saya nyaris tidak mengenali diri sendiri. Perempuan yang menatap balik itu bukan lagi istri penurut yang direndahkan mertuanya. Dia adalah sosok pembalasan yang tenang, tajam, tanpa ampun. Saya membuka lemari. Di sana
tergantung gaun yang baru saya beli 2 hari lalu dengan uang pribadi. Gaun sutra tebal merah darah. Warna yang sama persis dengan yang disarankan suami kepada selingkuhannya. Saya memakainya perlahan, lalu menyematkan sepasang anting berlian asli. Perhiasan yang saya beli sendiri dari hasil kerja keras, yang selalu disindir mertua sebagai barang tiruan. Saya mengambil kotak beludru merah berisi kado spesial saya, lalu menatap pantulan diri sekali lagi. Sempurna. Tepat pukul 12 siang. Pesan masuk. Pengacara saya sudah berada di depan rumah, beserta rombongan yang sudah kami sepakati. Saya melangkah keluar dengan kepala tegak. Di depan rumah sudah terparkir 2 mobil hitam yang terlihat resmi. Pak Chandra keluar dari mobil pertama, didampingi asisten membawa koper dokumen. Dari mobil kedua, keluar 2 petugas keamanan tegap bersafari hitam dan 1 pria berseragam. Perwakilan manajemen villa. Kehadiran pihak manajemen ini penting untuk memastikan pembatalan sewa dan pengusiran tamu tak diundang nanti berjalan tanpa hambatan hukum. Anda terlihat luar biasa hari ini, Nyonya. Sapa Pak Chandra. Semua dokumen sudah siap. Perwakilan manajemen villa sudah memegang surat pembatalan sewa atas nama Anda. Kita bisa berangkat sekarang. Terima kasih. Kita berangkat. Saya tidak sabar mengucapkan selamat ulang tahun secara langsung kepada ibu mertua saya, jawab saya dengan nada dingin. Iring-iringan mobil kami bergerak, membelah jalan raya menuju kawasan pegunungan. Perjalanan 3 jam itu terasa lambat sepanjang jalan. Ingatan saya memutar semua perlakuan buruk selama pernikahan. Sindiran tajam mertua, wajah dingin suami. Semua kenangan pahit itu tidak membuat saya menangis, justru menjadi bahan bakar. Acara puncaknya dimulai pukul 4 sore, ucap asisten pengacara. Rombongan kita akan tiba tepat saat mereka memulai potong tumpeng dan penyerahan kado di aula utama. Bagus sekali, gumam saya sambil mengusap kotak beludru di pangkuan. Biarkan mereka merasa berada di puncak kebahagiaan. Karena jatuh dari tempat yang paling tinggi, rasanya jauh lebih menyakitkan. Ketika mobil kami berbelok memasuki gerbang besar bertuliskan Villa Nirwana, saya menarik napas panjang. Pesta sudah dimulai, dan sandiwara yang mereka mainkan akan segera menemui akhirnya. Area parkir sudah penuh oleh deretan mobil keluarga besar suami. Saya bahkan melihat mobilnya terparkir paling depan, mengkilap karena baru dicuci pagi tadi. Sepatu hak tinggi saya mengetuk lantai marmer lobi dengan suara yang tegas. Dari balik pintu kaca, saya mendengar alunan musik akustik langsung. Pintu utama dari kayu jati berukir itu terbuka lebar. Aula utama dihias sangat mewah. Karangan mawar putih dan lili di setiap sudut. Meja prasmanan panjang, penuh hidangan mahal. Daging panggang premium, kepiting raksasa, deretan makanan penutup layaknya hotel bintang 5. Di tengah ruangan ada panggung kecil dengan spanduk besar bertuliskan, "Selamat ulang tahun ke-60 ibu tercinta, dari anakmu yang paling berbakti." Dan di tengah kerumunan, saya melihat mereka. Ibu mertua duduk di kursi besar yang dihias menyerupai singgasana. Berkebaya emas berkilauan, leher dan tangannya penuh perhiasan emas mencolok. Dia tertawa lepas, memamerkan kebahagiaannya. Tak jauh dari sana, berdiri Mas Dimas memegang mikrofon. Bersiap berpidato. Wajahnya berseri penuh kebanggaan. Namun pemandangan yang paling membuat rahang saya mengeras adalah perempuan yang berdiri di sebelahnya, merangkul lengannya dengan mesra, tanpa rasa malu, di depan seluruh keluarga besar. Itu dia, selingkuhannya, mengenakan gaun merah marun. Yang membuat saya mual adalah cara keluarga suami menyambut perempuan itu dengan tangan terbuka, seolah menantu sah bertahun-tahun. Tak ada yang peduli, laki-laki yang memeluknya masih suami saya. Mereka semua bersekongkol menutupi kebusukan ini demi menikmati pesta mewah gratis dari uang tabungan saya. Kita masuk sekarang, Nyonya. Bisik pengacara dari belakang, saya mengangguk perlahan. Iya, buka jalannya. 2 petugas keamanan berjalan lebih dulu, mendorong pelan pintu kaca ganda. Saya melangkah masuk, diikuti pengacara dan perwakilan manajemen villa. Saat kaki saya menginjak karpet tebal, kehadiran saya belum disadari banyak orang.
karena suara musik yang cukup bising. Saya berjalan perlahan, melewati deretan meja tamu. Dengan dagu terangkat tinggi, gaun merah darah saya menyapu lantai, memantulkan cahaya lampu kristal. Warna gaun saya menenggelamkan penampilan selingkuhan suami yang mengenakan warna serupa. Satu persatu, pasang mata mulai menoleh ke arah saya. Suara tawa dan obrolan yang tadinya riuh perlahan mereda, seperti gelombang air yang surut tiba-tiba. Grup musik akustik ikut menghentikan permainan, menyisakan keheningan yang terasa canggung dan tegang. Langkah saya yang berirama konstan menjadi satu-satunya suara di ruangan luas itu. Mas Dimas, yang tadi sedang mengangkat mikrofon, akhirnya menoleh ke sumber keheningan. Saat matanya bertemu tatapan saya bisa melihat jiwa di dalam tubuhnya seolah tercabut keluar. Wajahnya yang semula memerah karena bangga, dalam hitungan detik berubah pucat seperti mayat. Mikrofon di tangannya bergetar, rahangnya jatuh, matanya terbelalak, seakan melihat hantu pencabut nyawa. Selingkuhannya ikut menoleh. Wajah perempuan itu langsung dipenuhi kebingungan dan ketakutan. Dia perlahan melepaskan tangannya dari lengan suami saya, mundur selangkah, seperti tikus yang kepergok mencuri. Di atas singgasananya, ibu mertua saya mengerjapkan mata. Awalnya bingung, namun sedetik kemudian, kebingungan itu digantikan kesombongan yang meluap. Saya menghentikan langkah tepat di depan panggung kecil itu, hanya berjarak 2 meter dari tempat ibu mertua saya duduk. Saya tidak menoleh ke arah suami yang gemetar ketakutan, atau keselingkuhannya yang mulai menunduk. Mata saya menatap lurus ke arah wanita tua yang selama ini selalu menginjak harga diri saya. "Untuk apa kamu datang?" bentak ibu mertua. Suaranya melengking memecah keheningan. "Siapa yang mengundangmu? Ini acara keluarga. Kamu sengaja mau merusak ulang tahunku. Dasar menantu tidak tahu malu. Pergi sebelum aku menyuruh orang mengusirmu." Gumam keterkejutan terdengar dari kerumunan kerabat. Beberapa mulai berbisik, memandang saya seolah sayalah penjahat dalam cerita ini. Saya sama sekali tidak terpengaruh. Saya tersenyum tipis. Sebuah senyum yang dingin. "Mengusir saya?" tanya saya dengan nada tenang, jernih, namun bergema cukup keras hingga terdengar ke seluruh sudut ruangan. Ibu ingin mengusir orang yang telah membayar lunas seluruh makanan mewah yang masuk ke perut keluarga besar ini. Ibu mertua tertegun. Wajahnya yang garang tiba-tiba diselimuti keraguan. "Apa maksudmu?" "Jangan bicara sembarangan. Pesta ini dibayar penuh oleh anakku, hasil kerja kerasnya. Jangan mengklaim apa yang bukan milikmu." Saya melangkah maju mendekatinya. Perlahan, saya sodorkan kotak bludru merah ke pangkuannya. Kotak itu kontras dengan kebaya emasnya. "Selamat ulang tahun ke-60, Ibu," ucap saya. Sengaja saya tinggikan agar semua mendengar. Ini kado paling istimewa dari saya. Jauh lebih berharga daripada tas murahan cacat yang anak ibu belikan untuk saya bulan lalu. Ibu mertua membuka kotak beludru itu dengan pandangan curiga. Tangannya yang dipenuhi gelang emas perlahan membuka pita. Saat tutupnya terbuka, bukan kilauan berlian yang dia temukan. Matanya menyipit, membaca tulisan pada dokumen paling atas. "Ini. Apa ini?" Suaranya mulai bergetar. "Itu surat gugatan cerai resmi," jelas saya dengan senyum yang mengembang. Di bawahnya, salinan mutasi rekening yang sudah saya tandai. "Silakan cocokkan angka penarikan tabungan saya dengan total tagihan villa dan catering ini." Anak kebanggaan ibu tidak pernah punya uang sebanyak itu. Dia menguras tabungan masa depan kami demi kesombongan ibu dan demi memamerkan selingkuhannya di depan kalian semua. Ruangan itu seketika meledak oleh suara keterkejutan. Terdengar pekikan tertahan dari beberapa kerabat perempuan. Ibu mertua membolak-balik lembaran kertas itu dengan tangan gemetar saat dia melihat foto tangkapan layar percakapan kotor anaknya dengan selingkuhannya. Wajahnya berubah. Dia memegang dada. Napasnya tersengal. "Ini fitnah. Ini pasti palsu," jeritnya, melempar kertas-kertas itu hingga berserakan di atas karpet. Mas Dimas yang sejak tadi membatu akhirnya tersadar. Dia menjatuhkan mikrofon, menimbulkan dengungan keras yang menyakitkan telinga. Dia berlari turun dari panggung, mendekati saya dengan tangan terentang. "Sayang, tolong."
Dengarkan aku. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku bisa jelaskan semuanya. Jangan lakukan ini di depan keluargaku. Kumohon. Suaranya parau. Air matanya menggenang. Laki-laki yang tadi pagi keluar rumah dengan langkah tegap dan senyum penuh kebanggaan itu, kini merintih menyedihkan seperti anak kecil. Petugas keamanan langsung maju, menghalangi langkahnya sebelum dia sempat menyentuh ujung rambut saya. Saya menatap laki-laki itu dengan tatapan jijik. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Semuanya sudah jelas dan tertulis di sana. Saya menoleh ke arah perwakilan manajemen villa. Bapak, silahkan laksanakan tugas Anda. Pria berseragam itu mengangguk hormat, lalu berdeham dengan suara lantang dan resmi. Dia mengumumkan keputusan yang akan menjadi akhir dari segalanya. Mohon perhatian semuanya. Karena penyewaan villa ini terbukti menggunakan dana yang bukan hak penyewa dan atas instruksi pemilik sah dana itu. Dengan menyesal, kami membatalkan sewa saat ini juga. Kami mohon seluruh tamu mengemasi barang dan mengosongkan villa dalam 10 menit. Keamanan kami akan mengawal prosesnya. Keheningan mencekam kembali menyelimuti aula. Lalu disusul suara histeris yang melengking. Ibu mertua berteriak, meronta dari kursinya, sebelum akhirnya tubuhnya lemas dan jatuh pingsan. Kepanikan melanda ruangan. Kerabat berlarian mengerubungi ibu mertua, berteriak minta tolong. Beberapa menatap saya dengan marah, tapi tak ada yang berani mendekat karena penjagaan ketat. Di tengah kekacauan itu, saya berbalik. Saya berjalan meninggalkan aula mewah yang kini telah berubah menjadi arena kehancuran mereka. Di belakang saya, terdengar isak tangis suami yang memanggil nama saya, memohon ampun. Saya melangkah keluar dari lobi, kembali menghirup udara segar pegunungan. Langkah saya terasa sangat ringan. Seringan hati yang akhirnya terbebas dari rantai beracun yang mengikat saya selama ini. Saya berhenti di pelataran parkir villa. Saya menolak langsung masuk ke mobil. Saya ingin menyaksikan kehancuran mereka dari kejauhan. Bagi saya, ini bayaran sepadan untuk semua air mata dan pengorbanan yang saya telan bertahun-tahun. Tiba-tiba, sosok Mas Dimas berlari keluar dengan nafas terengah. Kemeja bermotif bunganya yang tadi rapi, kini kusut. Wajahnya basah oleh keringat dingin dan air mata. Dia melihat saya berdiri di samping mobil, lalu berlari kencang ke arah saya. Petugas keamanan saya segera maju, membentuk barikade. Namun dia tidak peduli. Dia menjatuhkan dirinya ke lantai marmer yang dingin, tepat di depan kaki petugas. Mencoba meraih ujung sepatu saya, sambil menangis terseduh. Sayang, kumohon, dengarkan aku. Teriaknya parau. Aku minta maaf. Ini salah paham. Aku bisa kembalikan uangmu. Aku janji. Jangan ceraikan aku. Jangan permalukan aku di depan seluruh keluargaku. Saya menatap laki-laki itu dengan pandangan dingin. Tidak ada sebersit pun rasa kasihan di dada saya. Yang tersisa hanyalah rasa muak. Maaf, tanya saya tenang, tapi tajam menyayat. Kamu baru memikirkan rasa malu sekarang. Lalu saya, bagaimana perasaan saya saat kamu memberi tas murahan di ulang tahun saya, sementara kamu menghamburkan 100 juta tabungan kita untuk pesta ini? Saat kamu menyebut saya kampungan di depan selingkuhanmu, pernahkah kamu memikirkan rasa malu saya? Dia menggeleng kuat, tangisannya semakin keras. Itu cuma omong kosong, sayang. Aku tidak serius dengan perempuan itu. Dia hanya rekan kerja. Kamu yang paling berharga buatku. Tolong batalkan gugatannya. Ibuku punya penyakit jantung. Dia bisa mati kalau kamu memperlakukannya begini. Saya tertawa sinis. Mengkhawatirkan jantung ibumu. Tapi kamu yang merancang semua kebohongan ini. Kalau kamu menyayangi ibumu, kamu tidak akan memberinya hadiah dari hasil mencuri. Dan perempuan itu, kamu membelikannya baju serasi, berencana mengenalkannya sebagai calon istri. Itu yang kamu sebut iseng. Berhenti merendahkan kecerdasan saya. Semuanya sudah selesai. Tidak ada lagi kata kita. Tepat saat itu, keributan lain meledak dari arah pintu lobi. Selingkuhan suami. Perempuan bergaun merah marun itu berlari keluar sambil menyeret kopernya, berusaha melarikan diri sebelum situasi makin buruk. Namun langkahnya terhenti
ketika dua orang bibi suami mengejarnya. Wajah kedua wanita parubaya itu merah padam, menahan amarah dan rasa malu karena baru saja diusir dari villa. Perempuan tidak tahu diri. "Berhenti kamu!" teriak salah satu bibi sambil menarik kasar lengannya hingga kopernya jatuh. "Gara-gara kamu dan keponakanku yang bodoh itu, kami semua terlunta-lunta di sini. Kamu pikir kamu siapa? Berani datang ke acara keluarga kami? Pasti kamu yang menghasut Dimas mencuri uang istrinya." Perempuan itu meronta, wajahnya pucat pasi, dikelilingi keluarga besar yang kini berbalik memusuhinya. "Lepaskan saya tidak tahu apa-apa soal uang itu. Dimas bilang dia sudah mau cerai dan dia orang kaya. Saya juga korban di sini. Saya dibohongi," jeritnya sambil menepis cengkraman. Mendengar keributan itu, Mas Dimas menoleh ke belakang. Alih-alih membela perempuan yang tadi dia puji setinggi langit, dia justru diam, membiarkan selingkuhannya menjadi bulan-bulanan amarah keluarganya sendiri. Sungguh pemandangan yang ironis. Laki-laki pengecut itu bahkan tidak berani berdiri untuk melerai. Dia hanya memikirkan nasibnya sendiri. Para kerabat berhamburan keluar lobi, membawa koper yang dikemas asal-asalan. Beberapa bungkus kue prasmanan menyembul dari tas mereka. Usaha putus asa agar tidak rugi sepenuhnya. Wajah mereka yang tadinya berseri penuh kesombongan, kini ditekuk rapat. Beberapa menatap saya tajam. Namun saat melihat petugas keamanan dan pengacara di samping saya, mereka buru-buru membuang muka. Tidak ada satu pun yang berani menegur. Mereka tahu posisi mereka. Mereka tahu bahwa mereka baru saja menikmati fasilitas dari uang curian. Dan sekarang, pemilik aslinya telah datang menagih. Tak lama, ibu mertua keluar dari lobi, dipapah dua sepupu suami. Langkahnya goyah, napasnya tersengal. Riasan tebalnya luntur oleh keringat dan air mata. Berantakan. Jauh dari kesan elegan yang selalu dia paksakan. Kebaya emasnya tampak kebesaran membungkus tubuh yang tiba-tiba terlihat menua belasan tahun. Ketika matanya menangkap saya yang berdiri tenang di dekat mobil, dia berhenti melangkah. Saya mengira dia akan memohon ampun seperti anaknya, tapi kesombongan wanita itu sudah mendarah daging. Dengan tenaga yang tersisa, dia menepis tangan orang yang memapahnya, lalu berjalan terhuyung ke arah saya. Jari telunjuknya yang dipenuhi cincin emas menunjuk ke wajah saya, meski jarak kami masih terhalang petugas keamanan. "Kamu perempuan iblis," desisnya dengan suara bergetar menahan amarah. "Kamu sengaja mempermalukan aku di depan seluruh keluarga besar. Kamu hancurkan hari ulang tahunku. Kamu pikir karena punya uang, kamu bisa bertindak semena-mena. Ingat, kamu itu cuma menantu. Surga anak laki-lakiku ada di kakiku, bukan di bawah perintahmu." Saya membalas tatapannya tanpa berkedip. Senyum tipis saya kembali mengembang. "Jika surga anak ibu ada di telapak kaki ibu, maka silahkan ibu bawa dia ke surga itu sekarang juga. Tapi satu hal yang pasti, surga kalian tidak akan dibiayai lagi oleh uang saya." Saya menarik napas, lalu melanjutkan dengan suara yang bergema ke seluruh pelataran. "Ibu selalu menganggap saya menantu tak berguna, perempuan kampungan yang tak pantas bersanding dengan anak kesayangan ibu. Sekarang ibu lihat sendiri seberapa hebat anak ibu. Dia bukan pria kaya. Dia pencuri yang tak mampu membiayai gaya hidup mewah ibunya tanpa merampok istrinya sendiri." Ibu mertua tersentak. Mulutnya terbuka dan tertutup seperti ikan yang kehabisan air. Kata-kata saya menghantam tepat di pusat egonya. Selama ini dia selalu membanggakan di depan teman-temannya bahwa anak laki-lakinya adalah eksekutif muda yang kaya, yang membelikan ini dan itu untuknya. Sekarang, kebohongan besar itu runtuh, disaksikan langsung oleh seluruh sanak saudaranya. Kamu benar-benar iblis," lirih ibu mertua. Air mata keputusasaan akhirnya menetes dari sudut matanya. "Tidak, Ibu," jawab saya lembut. Kontras dengan situasi yang memanas. Saya hanya istri yang berhenti menjadi bodoh. "Selamat menikmati sisa ulang tahun ibu di pinggir jalan ini." Katanya mencari angkutan umum dari kawasan villa eksklusif ini agak sulit menjelang malam. "Semoga kalian sampai di rumah dengan selamat." Saya memutar tubuh, membelakangi mereka semua. Saya memberi isyarat kepada pengacara untuk segera masuk ke mobil. Petugas keamanan membukakan pintu belakang untuk saya sebelum benar-benar masuk.
Saya menoleh untuk terakhir kali. Suami saya masih meratap di lantai. Selingkuhannya menangis memanggil taksi daring yang entah kapan tiba di daerah terpencil ini. Dan ibu mertua sedang berdebat sengit dengan adik-adiknya yang menyalahkannya atas kekacauan memalukan ini. Saya masuk ke mobil. Pintu ditutup, memutus semua suara histeris dari luar. Mobil hitam kami meluncur mulus menuruni jalan pegunungan. Saya bersandar di jok kulit, memejamkan mata, dan menarik napas panjang. Beban berat yang selama ini menekan dada saya seketika menguap. Saya telah memenangkan pertempuran pertama, dan saya siap menyelesaikan sisa peperangan ini di pengadilan. 6 bulan telah berlalu sejak insiden memalukan di villa itu. Waktu bergulir cepat, membawa perubahan besar yang menyapu bersih seluruh debu masa lalu dari hidup saya. Sore ini, saya duduk di sudut kedai kopi saya sendiri di kawasan Jakarta Selatan. Tempat ini tidak terlalu besar, namun selalu dipenuhi pelanggan yang mencari suasana tenang dan aroma kopi yang dipanggang sempurna. Kedai ini adalah milik saya, sebuah impian lama yang tertunda. Karena selama pernikahan, suami selalu meremehkan rencana saya berbisnis dan menyuruh saya fokus melayani kebutuhannya di rumah. Kini, impian itu berdiri kokoh. Dibangun dari sisa tabungan pribadi saya dan uang ganti rugi yang berhasil saya minta kembali. Saya menyesap kopi susu hangat dari cangkir keramik, mengamati para barista yang sibuk meracik pesanan. Perasaan damai dan merdeka memenuhi rongga dada saya. Proses perceraian saya berjalan jauh lebih mulus dari yang saya kira. Berkat bukti-bukti kuat dan kerja Pak Chandra yang brilian. Di ruang sidang mediasi, mantan suami saya mencoba memainkan kartu terakhirnya. Dia menangis terseduh di depan hakim, memohon kesempatan kedua, berjanji akan berubah. Namun air mata buaya itu tidak lagi mempan ketika Pak Chandra membentangkan bukti mutasi rekening, bukti pembekuan rekening, dan salinan percakapan mesumnya dengan selingkuhannya. Wajah mantan suami saya langsung pucat pasi. Hakim tidak butuh waktu lama untuk memutuskan. Gugatan cerai saya dikabulkan sepenuhnya. Pengadilan juga memenangkan tuntutan gonogini di pihak saya. Hakim memutuskan rumah yang kami tempati, yang sebagian besar cicilannya saya bayar, jatuh ke tangan saya. Mantan suami wajib mengembalikan seluruh 100 juta yang dia gelapkan, ditambah denda kompensasi yang besar. Keputusan itu menghancurkan hidupnya secara finansial. Saya mendengar kabar kehidupannya yang sekarang dari beberapa teman lama. Karma rupanya tidak butuh waktu lama untuk menemukan alamat rumahnya. Setelah pembatalan sewa villa di hari acara, manajemen mengenakan denda penalti besar atas pembatalan dan catering. Mantan suami melunasinya dengan kartu kredit hingga batas maksimal. Tercekik utang berbunga tinggi tiap bulan. Bencananya tidak berhenti di situ. Kabar tentang kekacauan di villa dan perselingkuhannya menyebar luas sampai ke telinga HR de kantornya. Perusahaan yang menjaga citra menganggapnya memalukan. Rencana promosi jabatannya dibatalkan beberapa bulan kemudian karena kinerjanya merosot dan dikejar utang ke sana kemari. Dia diturunkan jabatannya ke divisi lapangan yang jauh lebih melelahkan dengan gaji yang dipotong. Lalu bagaimana nasib perempuan bergaun merah marun itu setelah insiden di villa? Dia langsung memutuskan semua kontak dengan mantan suami saya. Perempuan itu sadar bahwa pria yang dia kencani bukan pangeran kaya raya, melainkan pria bangkrut yang dililit utang. Dia keluar dari pekerjaannya, pindah ke kota lain, dan kabarnya kini sudah menggandeng laki-laki lain yang jauh lebih mapan. Mantan suami saya ditinggalkan sendirian, menanggung tumpukan utang dan rasa malu yang tidak ada habisnya. Nasib ibu mertua saya jauh lebih menyedihkan. Kesombongan yang selalu dia pamerkan hancur lebur. Setelah diusir dari villa di hari ulang tahunnya, seluruh keluarga besarnya berbalik memusuhinya. Adik dan sepupunya merasa ditipu dan dipermalukan. Mereka menolak berhubungan lagi, bahkan memblokir nomornya. Wanita tua itu kini hidup sendirian di kontrakan kecil di pinggiran. Untuk bertahan hidup dan menutup sebagian utang anak kebanggaannya, dia menjual satu persatu perhiasan emas yang dulu dia sombongkan pada saya. Tidak ada lagi arisan sosialita. Tidak ada lagi liburan mewah. Yang tersisa hanyalah penyesalan. Saya tersenyum kecil mengingat alur kehidupan mereka
yang kini terdengar seperti sinetron azab di televisi. Sama sekali tidak ada rasa bersalah di dalam hati saya. Mereka menuai apa yang mereka tanam sendiri. Mereka mengira kebaikan dan kesabaran saya adalah kelemahan yang bisa diinjak. Mereka salah besar. Kesabaran saya adalah bendungan. Ketika ia jebol oleh kebohongan mereka, air bah yang keluar menenggelamkan mereka tanpa ampun. Nyonya Arini, ini laporan pembukuan minggu ini. Suara salah satu pegawai menyadarkan saya dari lamunan. Dia meletakkan map rapi di meja. Terima kasih. Rina, penjualan kopi susu pandan pesat ya minggu ini? Ujar saya sambil membuka laporan dengan mata berbinar. Betul. Nyonya. Oh ya, gaun merah yang Nyonya pakai di foto profil media sosial itu bagus sekali. Kelihatan sangat berkelas. Nyonya beli di mana? Kalau boleh tahu, tanya Rina dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Saya tertawa renyah. Foto yang Rina maksud adalah foto yang saya ambil sesaat sebelum berangkat ke villa hari itu. Gaun sutra merah darah, rambut bergelombang rapi, dan senyum kemenangan. Itu gaun yang saya pakai untuk merayakan hari kebebasan saya. Nanti kalau ada rezeki lebih, saya tunjukkan butiknya, jawab saya. Rina mengangguk, lalu kembali bekerja. Saya menutup map laporan, memandang keluar jendela ke arah jalanan kota yang sibuk. Pikiran saya melayang ke malam ulang tahun setahun lalu. Malam saat semuanya berawal. Saat saya menerima kantong berisi tas merah murahan dengan resleting macet dan logo salah eja. Keesokan harinya setelah pesta di villa. Hal pertama yang saya lakukan saat pulang ke rumah adalah pergi ke gudang belakang. Saya mengambil kantong plastik hitam yang berisi tas tiruan pemberiannya. Saya bahkan tidak membuka plastiknya. Saya langsung berjalan ke depan rumah dan melemparkan tas itu ke dalam tong sampah besar di pinggir jalan, tepat sebelum truk sampah datang mengangkutnya. Tas murahan itu kini telah hancur menjadi debu di suatu tempat pembuangan akhir. Sama seperti tas itu, saya juga telah membuang seluruh sosok masa lalu saya yang lemah, rasa rendah diri saya, dan mantan suami saya untuk selamanya. Cerita ini mengajarkan satu hal yang sangat berharga. Jangan pernah membiarkan orang lain menentukan seberapa besar nilai dirimu, dan jangan pernah menukar harga dirimu dengan kesabaran yang tak pernah dihargai. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti saya dulu, menekan kebutuhan sendiri, menelan setiap penghinaan, demi menjaga rumah tangga yang ternyata hanya dibangun di atas kebohongan satu pihak. Ada juga banyak suami seperti Dimas, pria yang menganggap istri sebagai mesin pencetak uang, yang berani berfoya-foya dengan keringat pasangannya, lalu menangis memohon ampun hanya ketika sudah kehilangan segalanya. Ada pula para ibu mertua yang menjadikan harta dan gengsi sebagai tolok ukur kehormatan seorang menantu, yang lupa bahwa kesombongan adalah utang yang cepat atau lambat harus dibayar lunas. Hidup mereka kini berakhir dengan penyesalan, sementara saya bangkit, berdiri di atas kaki sendiri, sebagai tokoh utama dalam cerita saya. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan, memilih untuk terus diinjak atau memilih untuk bangkit dan menentukan nilai diri sendiri. Jika kalian punya kisah serupa, ceritakan di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya.